Halo teman-teman semua, kita mau lanjutin bedah buku kita The 8 Habit ya. Setelah sebelumnya kita bahas soal passion and discipline ya di bagian find your voice, express your voice, kita mau masuk ke bagian yang terakhir soal conscience. Nah, jadi bagian ini akan menutup bagian find your voice dan selanjutnya kita akan siap-siap masuk ke inspire others to find their voice. Tapi sebelum masuk ke sana, yuk kita bahas poin terakhir dari express your voice yaitu conscience ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nonton video bedah buku The 8 Habit, ngomong-ngomong udah pernah baca bukunya langsung apa belum nih? Kalau belum dan kesulitan dapetin itu versi bahasa Indonesianya sudah diterbitkan oleh Dunamis ya. Jadi cari aja di akun Tokopedia-nya Dunamis Indonesia. Di situ ada versi terjemahannya yang terjemahan Dunamis langsung. Jadi bisa dibeli langsung. Memang saya bedah bukunya based on edisi bahasa Inggris sih, tetapi mungkin teman-teman yang mau nyari bahasa Inggris kalau nggak salah sih ada di beberapa toko buku ya teman, yang pasti bukan di Gramedia ya, nggak akan nemu di situ. Terjemahannya mudah ditemukan di sana gitu ya. Oke, di bahasan kali ini soal conscience ya. Jadi Pak Stephen Covey membuka dengan suatu quote dari George Washington ya, labor to keep alive, that little spark of celestial fire, conscience. Nah, jadi berusahalah untuk tetap hidup ya, that little spark of celestial fire. Jadi semacam api di dalam diri kita yang terus-menerus memberikan cahaya. Nah, itu dia sebut sebagai conscience, atau mungkin terjemahan Indonesianya apa ya? Hati nurani kayaknya ya. Hati nurani gitu. Jadi tidak sekedar hati biasa tetapi hati nurani. Kita bisa berdiskusi panjang soal apa yang disebut sebagai hati nurani, tetapi saya yakin kita bisa ambil yang umum saja dulu ya. Sesuatu yang teman-teman mungkin paham ya, suara di dalam hati kita yang seringkali mengarahkan tindakan kita untuk berbuat yang baik gitu ya, atau mengingatkan kita akan sesuatu yang buruk yang akan kita lakukan atau yang baru saja kita lakukan. Di bagian buku ini ya, jadi Pak Stephen Covey mengatakan bahwa nggak bisa dibungkiri yang namanya hati nurani ini fenomena universal ya. Berbagai agama, berbagai falsafat hidup gitu ya, berbagai agama, berbagai budaya itu punya istilah yang berbeda-beda mungkin, tetapi selalu sepakat dengan yang namanya keberadaan hati nurani ini gitu. Jadi ini agak sulit untuk disangkal. Jadi ya dites aja gitu ya. Kalau saya pernah membaca karya-karya Buya Hamka itu ya tes aja ya. Pikiran atau diri kita yang masih murni itu kalau seandainya teringat di momen kita pernah berbuat salah ya, paling tidak salah yang pertama kali, itu kemungkinan akan muncul kegelisahan yang luar biasa dan ada semacam suara atau kata-kata yang mengatakan bahwa itu salah loh. Nah, seperti itu. Atau kalaupun kita mau berbuat sesuatu yang benar tetapi agak malas-malesan gitu ya. Nah, lalu ada suara dalam diri kita yang mengatakan, kok kamu gak melakukan itu sih? Nah, itulah yang disebut dengan hati nurani ya. Jadi terlepas dari tadi berbagai budaya, bahasa, agama, sepertinya fenomena ini fenomena yang nyata dan disepakati secara universal. Maka dari itu ada kutipan menarik dari filsuf ya, Immanuel Kant di buku ini. Pak Stephen Covey mengutip kalimatnya begini ya, dia berkatakan, I am constantly amazed by two things ya, saya selalu kagum ya dengan setidaknya dua hal, the starry heavens above and the moral law within. Jadi Pak Immanuel Kant ini selalu kagum dengan dua hal. Pertama adalah ya surga yang seperti bintang-bintang yang memukau di atas sana, dan juga hukum-hukum moral yang ada di bawah sini. Nah, Pak Covey menekankan bahwa conscience is the moral law within. Jadi kekaguman yang menemukan pada dua hal tadi ya, satu hal adalah ada surga yang selalu dalam berbagai bentuk pemahaman aliran agama itu mendorong orang untuk berbuat baik. Tetapi juga di sisi lain manusia dibekali di dalam dirinya kompas moral, hukum-hukum moral yang disebut sebagai hati nurani itu. Dan ini yang selalu mengagumkan
bagi Immanuel Kant gitu ya. It is the overlapping of moral law and behavior. Many believe, as do I, that it is the voice of God to his children. Nah ini Pak Kofi bilang bahwa ya hati nurani itu adalah overlapping ya antara perilaku kita dengan hukum moral gitu ya, dan banyak yang mengatakan itu adalah suara Tuhan gitu ya, atau suara yang Tuhan titipkan di dalam diri manusia ya, untuk menolong manusia. Kelebihan manusia itu kan memang dibandingkan dengan hewan ya, tumbuh-tumbuhan itu adalah kita memiliki fleksibilitas dalam berpikir, bertindak ya. Kita punya kebebasan. Misalnya kita melihat ada hewan, kucing, anjing di pinggir jalan misalnya, kawin begitu ya di pinggir jalan. Kan kita tidak mengatakan bahwa mereka itu tidak bermoral ya, ya kan. Kita nggak akan menegur mereka gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka tidak punya kebebasan. Mereka terikat dengan insting mereka ya. Manusia kan nggak begitu ya. Manusia itu punya insting ya, tetapi tidak terikat dengan instingnya. Manusia punya kebebasan untuk mengendalikan itu, punya fleksibilitas itu. Nah, justru karena punya fleksibilitas itu, makanya manusia bisa kesana kemari ya. Bisa benar, bisa sangat salah gitu. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi kompas kan, yang dipakai bagi manusia untuk melakukan adjustment gitu. Karena situasi yang dia di manusia ya seringkali tidak standar ya. Manusia punya kemampuan untuk mengelola dunia ini itu ya karena memang punya fleksibilitas ya, punya keleluasaan dalam berpikir, bertindak, bisa sangat imajinatif, kreatif gitu ya, menciptakan benda-benda, menciptakan pemikiran, menciptakan peradaban. Nah, cuman itu juga sekaligus ya potensi buruknya, dia bisa salah, bisa melenceng sangat jauh ya. Nah, maka dari itu ya maka perlu ada sebuah moral, kompas moral gitu. Nah, hati nurani ini dilawankan dengan ego gitu ya. Jadi sementara hati nurani adalah suara yang halus ya dalam diri kita ya. Quiet, tenang, peaceful, damai ya. Sebaliknya di dalam diri kita juga ada ego yang tyrannical, yang pengen ngatur gitu, yang diktatorial gitu, yang pengen mengendalikan. Nah, ego itu ada sebenarnya, kata Pak Kofi, ya tujuannya untuk memungkinkan kita untuk survive ya. Memungkinkan kita untuk merasakan kesenangan-kesenangan gitu ya. Memungkinkan kita untuk mengekspresikan ya selfishness kita gitu ya. Nah, jadi problem ketika memang kenyataannya kita hidup bersama orang lain. Kalaupun tidak bersama orang lain, kita hidup bersama alam, ya kan, yang bukan diri kita sendiri. Jadi ego saja kalau tidak dikendalikan memang akan punya potensi merusak. Ya. Kita kerja misalnya, ya membiarkan ego kita liar gitu ya, kita bisa menyakiti orang, ya, bisa menyalah-nyalahkan orang gitu, bisa melakukan tindakan yang tidak bermoral, yang salah, yang korup misalnya. Kalaupun tidak berurusan dengan orang lain ya, kita kemudian bisa merusak alam ya, bisa sembarangan, bisa serampangan. Ya, in fact nggak ada juga sih ya kehidupan yang kita lepas sama sekali dari orang ya. Hidup di sebuah tempat yang sangat terpencil sekalipun ya, apa yang kita lakukan di situ pasti berdampak pada orang lah gitu ya, langsung ataupun tidak langsung. Nah, karena dari itu conscience atau hati nurani ini di sisi lain ya mengangkat ya ego, yaitu kecenderungan kita untuk tadi mementingkan diri kita ke sesuatu yang lebih luas, lebih tinggi, lebih besar gitu ya, untuk menjadikan ego atau dorongan diri kita tadi itu bisa mengantarkan kita kepada the greater good katanya, kebaikan yang lebih besar. Jadi conscience atau hati nurani itu mengajak kita untuk melihat kehidupan itu dalam konteks pelayanan dan kontribusi ya. In terms of other security and fulfillment. Jadi kita pengen hidup, kita pengen sukses, kita pengen baik, tapi juga aman bagi orang lain ya, tidak menyakiti orang gitu. Bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi komunitas, bagi masyarakat. Gitu. Jadi hati nurani memungkinkan kita mengangkat ego kita ya, keinginan kita itu ke level yang lebih tinggi. Sementara ego itu ngatur sampai hal yang sekecil-kecilnya ya, disempower, micromanage ya.
mereduksi ya kapasitas seseorang gitu ya. Hati nurani itu justru apa ya, mengajak orang untuk memanfaatkan potensinya dalam mengendalikan diri. Nah, justru disitulah kan kehebatan manusia ya. Studi-studi tentang emotional intelligence misalnya gitu kan, mengatakan bahwa orang-orang yang atau anak-anak yang punya keterampilan menahan diri, menunda kenikmatan itu di masa dewasanya ternyata punya tingkat keberhasilan dalam hidup itu lebih tinggi. Karena ya banyak hal dalam hidup ini memang kalau mau yang sifatnya hakiki ya itu pasti butuh jangka panjang, dan untuk itu perlu kemampuan untuk menunda kenikmatan. Nah, ego tidak memungkinkan kita untuk menunda kenikmatan. Hati nuranilah yang akan mengendalikan ego tadi itu supaya kita bisa menunda kenikmatan dan akhirnya bisa mencapai potensi terbaik kita. Ego sangat membuat kita mudah terancam dengan negative feedback ya. Bahkan kita punish the messenger, kita bisa melawan orang yang mengkritik kita gitu ya. Sementara hati nurani itu memungkinkan kita untuk menghargai umpan balik. Jadi meskipun menyakitkan, meskipun kita nggak suka, tetapi kalau itu mengandung kebenaran ya kita terima. Nah, yang bisa melakukan itu adalah hati nurani gitu. Nah, sementara ego itu juga bersifat jangka pendek ya. Conscience itu social ecologist, jadi memandang kehidupan lebih luas ya, dalam lingkungan yang lebih luas gitu ya. And sensing the entire system, jadi selalu berusaha untuk merasakan ya keseluruhan sistem tempat kita hidup ini seperti apa. Jadi intinya nggak mikirin diri sendiri aja lah gitu ya. Intinya memikirkan alam, memikirkan konteks sosial tempat kita berada, organisasi, masyarakat, keluarga kita tempat kita berada. Gitu. Nah, ini ada kalimat yang sangat bagus ya, indah sekali. It fills the body with light ya. Nah, jadi hati nurani itu seperti punya kemampuan untuk memberi tubuh kita yang bertubuh ini cahaya, sehingga kita tuh bisa terang dan menerangi gitu. Melihat segala sesuatunya lebih jernih, lebih jelas gitu. Nah, berikutnya Pak Kofi membahas tentang hati nurani itu intinya adalah pengorbanan. Conscience is sacrifice katanya ya. The subordinating of one's self or one's ego to a higher purpose, cause or principle. Jadi hati nurani itu pengorbanan ya, usaha untuk mensubordinasi ya, meletakkan di hierarki yang lebih di bawah ya, ego diri kita gitu ya, demi mencapai tujuan yang lebih tinggi ya, prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Nah, sacrifice really means giving up something good for something better ya. Berkorban itu kan memberikan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, but in the mind of the person sacrificing, there really is no sacrifice, only to the observer is it sacrifice. Jadi meskipun conscience itu, hati nurani itu memungkinkan atau mengajak kita untuk berkorban ya, untuk sesuatu yang lebih luas, tetapi kenyataannya bagi si pengorban ya, bagi orang yang mengeksersis hati nuraninya, itu dia nggak merasa seperti itu pengorbanan. Mungkin seperti apa ya? Ya orang tua yang bekerja, kemudian memanfaatkan waktunya, ya berlelah-lelah mengurus anak misalnya, itu kan pengorbanan ya. Bagi orang yang melihat dari luar itu jelas pengorbanan, apalagi bagi orang yang belum punya anak ya, melihat itu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi bagi orang tua itu nggak dianggap sebagai pengorbanan ya, itu sebagai ya memang panggilan hati untuk mendidik, membesarkan anak yang mereka inginkan sendiri kan gitu. Bentuk dari pengorbanan itu bisa macam-macam katanya Pak Kofi ya. Bisa ya balik lagi ke 4 dimensi kehidupan kita itu ya. Jadi bisa physical and economic sacrifice. Jadi mengorbankan hal-hal yang sifatnya fisik, tenaga kita atau finansial kita, materi. Cultivating an open inquisitive mind and purging oneself of prejudice. Jadi melatih diri untuk terbuka ya, mau berdialog, mau berdiskusi.
mau mengsubordinasikan pikiran kita demi memahami pikiran orang lain. Itu pengorbanan dari sisi pemikiran ya, mind. Showing deep respect and love to others, jadi menunjukkan rasa hormat yang mendalam dan rasa cinta kepada orang lain. Itu pengorbanan yang dari sisi sosial hati ya. Atau ya menurunkan secara hierarki keinginan kita demi tujuan yang lebih baik, itu ya pengorbanan dari sisi spiritual gitu. Nah, conscience, hati nurani ya, mengajarkan kita bahwa hasil akhir dan cara mencapai hasil itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi that ends actually pre-exist in the means. Jadi kita nggak bisa, yang penting tujuan tercapai, caranya apapun, itu nggak bisa. Itu tidak akan sesuai dengan hati nurani. Atau sebaliknya, udah di jalan yang benar aja lah gitu ya. Di jalan yang, bukan yang benar, di jalan yang ada aja lah gitu ya. Yang bisa kita laluin, tapi nggak nyampe-nyampe. Atau nggak ada impactnya. Itu juga hati nurani kita mengatakan, kita ngapain sih melakukan kok nggak ada hasilnya. Jadi hasil sama proses itu tidak terpisahkan. Itulah yang diajarkan oleh hati nurani. Gitu. Nah, ini menarik ya, ada satu kutipan dari Mahatma Gandhi ya. Jadi Gandhi itu mengatakan ada 7 hal yang mungkin bisa menghancurkan kita. Sesuatu yang memang hanya bisa dikenali lewat hati nurani. Ya, apa itu 7 halnya? Saya bacain satu-satu ya. Wealth without work ya. Jadi dapat kekayaan tanpa bekerja itu akan menghancurkan kita. Wah, repot nih kan. Berarti kan warisan bisa berbahaya ya buat kita. Ya, pleasure without conscience ya. Mencari kesenangan tanpa mempertimbangkan suara hati nurani. Wah, ini juga berbahaya, bisa kesenangan yang berlebihan. Knowledge without character ya, punya pengetahuan tapi tidak punya karakter yang kuat. Wah, pengetahuannya bisa dipakai untuk ya berbuat jahat ya. Commerce without morality, jadi berdagang dengan tanpa moralitas ya. Wah, tanpa etika. Wah, ini juga berbahaya ya. Bisnis tanpa etika. Science without humanity, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Wah, ini juga berbahaya. Ya kan, kenyataannya penciptaan teknologi yang bisa menghancurkan manusia ya. Bom atom, bom biologis, bom kimia. Itu kan sains ya, sangat advance. Tapi ya tanpa kemanusiaan. Worship without sacrifice ya, beribadah tapi nggak mau berkorban, itu juga nggak mungkin ya. Politics without principle ya, berpolitik tanpa prinsip-prinsip. Wah, ini juga berbahaya. Nah, ini dikatakan ya kita bisa membedakan 7 hal ini ya lewat hati nurani gitu. Nah, ada satu lagi ya, satu kutipan lain yang menarik ya di bagian ini dari Kent M. Keith ya. Nah, judulnya The Paradoxical Commandments ya. Nah, ini ada 10 poin yang sangat baik untuk direnungkan. Jadi poin 1 dikatakan adalah people are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. Iya, orang-orang itu memang nggak logis ya, suka egois, tapi ya cintailah mereka bagaimanapun juga. Yang kedua, if you do good, people will accuse you of selfish ulterior motive. Kalau kamu melakukan hal yang baik ya, kadang-kadang kamu dituduh punya niat yang buruk gitu ya, yang egois. Tapi dia katakan ya do good anyway, ya lakukan aja gitu ya, meskipun kamu dituduh, lakukan aja hal yang baik itu. Yang ketiga, if you are successful you will win false friends and true enemies. Succeed anyway ya. Jadi kalau Anda sukses, kadang-kadang kita akan punya teman yang salah ya, akan punya musuh ya. Tapi ya tetap aja lah berusaha untuk sukses gitu. Yang keempat ya, the good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway. Kebaikan yang Anda lakukan hari ini akan dilupakan orang besok. Tapi bagaimanapun lakukanlah yang baik itu.
Nomor 5, honesty and frankness make you vulnerable. Be honest and frank anyway. Wah, ini ya. Jadi kejujuran itu kadang-kadang bikin Anda rentan gitu ya. Bisa berisiko. Tapi bagaimanapun ya jujurlah. Ya. Nah, terbukalah. Yang keenam, the biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds. Think big anyway. Jadi orang-orang yang punya pikiran yang brilian itu kadang-kadang dikalahkan sama orang-orang yang punya pikiran yang sempit. Tapi bagaimanapun ya tetaplah berpikiran brilian yang besar tadi itu. People favor underdogs but follow only top dogs. Fight for a few underdogs anyway. Jadi kadang-kadang orang tuh seneng dengan orang-orang yang underdog ya. Tapi nggak mau ngikutin, maunya ngikutin yang top dogs, yang terkenal lah gitu. Tapi bagaimanapun ya ikutilah yang baik meskipun itu sedikit ya. Yang 8, what you spend years building may be destroyed overnight, build anyway. Jadi apa yang Anda bangun bertahun-tahun bisa jadi hilang, hancur dalam semalam. Bagaimanapun ya tetap aja bangunlah hal yang baik itu. Nomor 9, people really need help but may attack you if you do help them. Help people anyway. Jadi kadang-kadang ada orang yang butuh bantuan ya, tapi pas udah dibantu menyerang Anda nanti habis itu. Ya bagaimanapun ya tetaplah bantu. Yang ke-10, give the world the best you have and you'll kick in teeth. Give the world the best you have anyway. Jadi berikanlah hal yang terbaik pada dunia, tapi ada risiko bahwa Anda kadang-kadang akan ditendang gitu ya, disingkirkan. Ya tetap lakukan yang terbaik. Ini adalah satu paradoks yang ya akan kita alami di dunia ini, dan hanya akan mudah dijalani kalau kita mendayagunakan hati nurani. Ya kan, saya kalau jujur nanti saya dipecat, ya kan, itu kan resikonya. Tapi ya jujurlah meskipun ada resiko untuk dipecat. Itu kan yang bisa ngomong hati nurani. Gitu. Nah, itu contoh-contoh yang tadi diungkapkan di sini ya. Berikutnya, conscience katanya Pak Kofi profoundly alters vision, discipline and passion by introducing us into the world of relationship. Hati nurani itu akan membuat visi kita ya, disiplin kita, passion kita itu akhirnya bisa menghubungkan kita ya dengan orang lain, dengan dunia. Sehingga akan mengangkat kita tadinya jadi orang yang independen. Kalau di Seven Habits itu ya mandiri menjadi interdependent. Gitu ya. Jadi kita akan bisa mungkin membuat kita bisa mengembangkan lebih lanjut pemikiran-pemikiran, ide-ide kita. Ya sederhana lagi nih ya. Kalau saya mengamati ya biografi orang-orang yang bangun misalnya bisnis ya. Awal mulanya mereka cuma bangun untuk sekedar bisa hidup ya. Hidup nyaman, mapan gitu. Tapi yang mendorong mereka kemudian berkembang, mengembangkan bisnisnya itu ternyata tidak semata-mata mereka inginkan sendiri ya. Tapi bisa jadi mereka melihat bahwa produk bagus ini sayang juga ya kalau tidak bisa dinikmati orang-orang di kota lain, di negara lain. Mereka kesulitan untuk dapat produk bagus kayak gini. Karyawan saya ini kalau di sini-sini aja nggak berkembang ya. Gimana kalau saya buka di cabang di kota baru sehingga sebagian orang sudah senior bisa saya pindahkan ke sana, mereka bisa berkembang. Mereka punya tempat yang baru-baru juga bisa masuk. Nah itu kan at the end adalah bicara soal conscience ya, suara hati nurani kita yang berbicara. Ini bukan hanya soal kesenangan semata ya. Kadang-kadang yang mereka pengusaha-pengusaha ini mengatakan ya sebenarnya cukup sih punya satu toko juga cukup. Cuman ya hati nurani itu yang membuat mereka pengen mengembangkan lebih lanjut gitu. Conscience transforms passion into compassion. Jadi hati nurani itu ya memungkinkan kita untuk mentransformasi ya passion, gairah kita, semangat kita, antusiasme kita menjadi compassion, jadi welas asih. Compassion is the interdependent expression of passion. Jadi welas asih itu adalah ekspresi dari gairah, antusiasme dalam konteks interdependent, dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. When people strive to live by their conscience, it produce integrity and peace of mind. Ya, pada saat orang memilih untuk hidup ya berdasarkan hati nurani mereka, ya mereka akan memiliki yang disebut dengan integritas dan kedamaian hati, kedamaian pikiran gitu. People who do not live by
their conscience will not experience this internal integrity and peace of mind. They will find their ego attempting to control relationship. Jadi sebaliknya ya, orang-orang yang memilih ya untuk tidak mengikuti kompas dari hati nurani ini, yang nggak akan merasakan kesatuan ini, kedamaian. Yang akan dirasakan adalah mereka terkungkung selalu oleh ego. Nah, itulah bagian terakhir ya dari bab ini, find your voice, express your voice ya. Jadi kita mendaya gunakan ya 4 potensi kita, ya, pikiran kita buat, kita daya gunakan untuk menciptakan visi. Visi itu dieksekusi secara disiplin ya, kita memaksa diri kita untuk membangun disiplin. Kemudian kita beri dia passion ya, keinginan, gairah untuk menggerakkan orang, mengajak orang, dan kita beri cahaya dengan hati nurani. Karena ya pada saat kita mau mengekspresikan ya diri kita, itu pasti akan ada tantangan, pasti akan ada hambatan, dan hati nuranilah yang akan menjaga api di dalam diri kita itu. Gitu. Jadi saya terkesan dengan kalimat yang menuakan tadi ya. Jadi manusia itu ya, terutama dalam berbagai agama ya, diinspirasi dengan impian untuk kembali ke surga ya kan? Jadi ada sebuah surga yang kita kembali ke sana, itu kan visi ya. Tetapi sementara surga itu belum kelihatan ya, dia menginspirasi tapi kan kita belum kelihatan. Ya, yang menggerakkan energi kita itu adalah ya the moral law within gitu. Dalam hati kita itu kita punya kompas moral yang membimbing tindakan kita supaya nanti akan sampai kepada surga itu. Dan itulah proses untuk bisa mengekspresikan ya suara hati kita, sehingga kemudian kita layak untuk menginspirasi orang lain gitu. Orang tuh pertama-tama tergerak bukan oleh kata-kata kita, tetapi oleh langkah kaki kita. Langkah kaki kita ya dibangun lewat pengoptimalisasi dari 4 dimensi itu dari diri kita itu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.